warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Tuhan mau ke Pelalawan, singgah sekejap di kafe di Kapal. Itulah perjalanan kami tadi. Perjalanan kita. Tapi kalau mau disambung bisa juga. Kalau mau pemilu aman, kalau mau pilkada aman, kita buat damai dalam tulisan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia pada coffee morning di siang hari. Jadi ada coffee morning itu di pagi hari, ada pula coffee morning yang di siang hari. Kalau dalam hitungan waktunya udah siang gitu ya. Udah siang karena udah hampir selesai sholat duha. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan beserta jajaran pimpinan sekretariat, yang kita hormati juga kawan-kawan dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI, yang lain ada dari AJI ada nggak? JPI ada. Terus dari JMSI tadi ya, Jaringan Media Siber Indonesia, serta seluruh hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu, beserta himbau tak kami bawa gelar kecil tak sebut nama. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di siang hari ini kita mendapatkan manfaat kebaikan dari kegiatan yang ditaja oleh Bawaslu Pelalawan. Baiklah, saya mendapatkan undangan kemarin sore dari pemerintah, jadi harus hadir pagi ini di Pelalawan untuk menyampaikan, memberikan semangat bahwa pilkada kita di tahun ini bagaimanapun harus berjalan dengan damai. Karena memang situasinya udah sangat memanas. Bukan hanya di Pelalawan, di provinsi pun lumayan memanas. Karena banyak laporan ke saya juga dapat beberapa berita-berita miring. Ya, berita-berita miring, berita-berita negatif, black campaign, sampai-sampai Bawaslu provinsi itu akan membuat pokja untuk mencegah berita miring itu. Nah, itu kan berarti tidak serius. Nah, mungkin sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan beberapa kaidah-kaidah yang ada di Komisi Informasi terkait pengawasan partisipatif ini. Di Komisi Informasi ini, Pak, ini Komisi Informasi dalam tugas fungsinya itu, dalam tahapan pemilu ini ada mengacu kepada peraturan KI yang terbaru, yaitu peraturan KI nomor 1 tahun 2019. Kalau yang regulernya, begitu pemohon informasi itu mengajukan permohonan, itu waktunya panjang. Ada 10 hari, mengajukan ke KI, sengketa di KI itu harus selesai 100 hari kerja. Jadi dalam undang-undang itu, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, sengketa informasi, itu dapat diselesaikan 100 hari kerja. Tapi ketika masuk tahapan pemilu dan pemilihan, seperti pemilu dan pilkada, itu KI wajib menyelesaikan sengketa itu dalam waktu paling lama 14 hari. Jadi ada pemohon informasi, begitu dia mengajukan permohonan ke lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, maupun DKPP, itu waktu yang harus direspon oleh Bawaslu itu maksimal 3 hari. Dia harus merespon pemohon informasi. Misal ini, berapa jumlah istri calon Bupati Pelalawan yang disampaikan maupun yang tak disampaikan dalam laporan pengajuan permohonan ketika itu. Nah, mereka minta informasinya kemana? Ke KPU. KPU itu wajib merespon permohonan tadi maksimal 3 hari kerja. Karena itu udah terkunci di peraturan KI nomor 1 tahun 2019. Beda sama hari biasa. Kalau hari biasa di luar tahapan, itu meresponnya 10 hari kerja. Bisa pula ditambah 7 hari kerja. Nah, mengapa saya contohkan soal istri? Karena di tahun 2017 ketika Pilwako Pekanbaru itu ada pemohon yang menanyakan jumlah istri salah seorang calon yang dilaporkan ke KPU. Jadi ini pernah disengketakan jumlah-jumlah ini. Dan sekarang di provinsi juga ada arahnya ke sana gitu. Ada berita-berita miring yang mengarahkan silakan mencari track record dari calon gubernur ini yang memiliki istri lebih dari 1. Jadi memang perang ini kawan-kawan wartawan dimanfaatkan betul oleh, ya tentu mungkin tim ses lah ya, dimanfaatkan untuk menjadi media. Jadi memang sekarang senjata bola panas itu berada di tangan kawan-kawan wartawan. Nah itu, jadi sebelum pilkada dan setelah pilkada itu tahapannya menjadi berbeda.
Di Komisi Informasi itu wajib menyelesaikan 14 hari kerja ketika masuk sengketa. Hari ini apakah ada masuk sengketa? Belum ada. Artinya pemohon informasi itu selesai di Bawaslu. Jadi kalau ada pemohon informasi itu udah tercover, udah terjawab permohonannya oleh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan KPU. Kemudian masuk kita ke tahapan pemilu. Nah, pemilu pilkada hari ini memang sepertinya memang agak panas, gitu ya. Yang perlu kita waspadai dan kita cegah itu adalah berita-berita hoax, karena ini menjadi komitmen MOU 3 lembaga negara kita, lembaga independen, non kementerian, Bawaslu, KPU dan Komisi Informasi. Kita tidak bisa lepas dari berita-berita hoax yang ada. Nah, makanya di dalam Undang-Undang KIP, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, cara memastikan informasi hoax itu cuma satu saja, lihat sumbernya. Makanya di pasal 7 itu dibunyikan bahwa informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan itu hanya berasal dari badan publik. Itu dia kuncinya. Informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan itu berasal dari badan publik. Nah, ini cara kita untuk mendeteksinya. Ini memang fokusnya bagi publik, bagi masyarakat untuk mendeteksi berita yang hoax tadi. Karena tak dapat dipungkiri lagi, sekarang itu memang perangnya perang media. Walaupun tidak seluruh kawasan kita itu masuk jaringan internet. Makanya kami selalu menghimbau penyelenggara pemilu ini, gunakanlah teknologi, gunakanlah website portal untuk menyampaikan informasi-informasi kepada para pemilih. Tapi ada beberapa wilayah yang nggak dapat sinyal, itu harus dilakukan secara manual. Gitu. Misalnya di Kuala Kampar itu udah masuk internet ya. Di daerah situ lah. Nah, kalau Palawan masih ada blank spot nggak? Masih ada. Nah, di situ kan menjadi kerja keras kadang-kadang. Yang blank spotnya justru lebih enak gitu. Nggak perang media gitu. Justru yang banyak internet, yang udah ada jaringan internet, berita udah seliweran itu justru kita susah memfilternya. Gitu. Tapi kalau di masyarakat itu justru gampang. Kita datang ke sana, kita sampaikan ke sana, masyarakat paham. Makanya semangatnya adalah kawan-kawan di Bawaslu, kemudian kawan-kawan media, sampaikan berita informasi itu baik secara teknologi online maupun secara manual. Karena tidak semua keberadaan masyarakat kita itu terjangkau oleh jaringan internet. Gitu. Nah, itu mungkin sebagai pemantik dari saya. Selanjutnya kita bisa diskusi. Kalau mau diceritakan banyak Pak, terkait